Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irham Nur Alim dari kelas 1 program studi Rekayasa Perangkat Lunak akan memaparkan teks esai saya yang berjudul Makna Cinta dalam Sebuah Hubungan Persahabatan. Sebelum lanjut ke pembahasan sebelumnya, mari kita cari tahu dulu apa itu cinta dan juga apa itu persahabatan. Apa itu cinta? Cinta merupakan suatu emosi dari rasa kasih sayang yang kuat dan juga ketertarikan pribadi, yang mana cinta juga dapat diartikan sebagai suatu perasaan di dalam diri seseorang yang diakibatkan oleh faktor pembentuknya. Menurut definisi lain, cinta adalah sebuah perasaan positif yang biasanya diiringi aksi atau kegiatan aktif yang bisa dilakukan oleh semua makhluk, terutama manusia, terhadap objek lain, seperti pengorbanan diri, sifat empati, perhatian, rasa kasih sayang, saling membantu, menuruti perkataan, patuh, dan melakukan apapun yang diinginkan oleh si objek tersebut. Lanjut, bagaimana cinta datang? Yang pertama, cinta tidak datang begitu saja, tetapi memerlukan proses dan juga waktu yang tidak sebentar. Proses dan waktu yang dibutuhkan ini biasanya disebut dengan proses pendekatan. Oke, lalu lanjut. Yang kedua, memahami cinta tidak semudah yang dibayangkan. Karena untuk memahaminya diperlukan lebih banyak pengalaman ketimbang teori, karena cinta sendiri tidak memiliki teori dasar yang dapat dijadikan acuan, sehingga lebih banyak orang yang lebih memilih untuk tidak terjerumus ke dalam cinta karena tidak ingin terjebak dalam rumitnya kisah cinta. Yang ketiga, cinta seringkali datang secara misterius. Biasanya diawali dengan kedekatan suatu objek dengan objek yang lain. Untuk yang ketiga, mungkin hampir sama dengan yang pertama, bahwa cinta tidak datang begitu saja, tetapi datangnya secara misterius dan biasanya diawali dengan kedekatan suatu objek dengan objek yang lain yang saling memiliki hubungan. Lalu yang keempat, cinta juga dapat datang karena kecocokan dari karakter manusia dengan objek yang dicintainya. Misalkan sebagai contoh kasus, seseorang mengadopsi anjing untuk dipelihara ke orang tersebut. Lalu ketika sesampainya di rumah, anjing tersebut menunjukkan karakter dari yang dicintai oleh si majikannya tersebut, sehingga si majikannya tersebut dapat mencintai yang tersebut seperti ia mencintai keluarganya sendiri. Lalu yang terakhir adalah cinta dapat dipicu oleh suatu momen atau kejadian yang menimpa pelaku cinta tersebut. Misalnya, di suatu taman, ada seorang wanita yang sedang sedih karena dia baru saja diputuskan oleh pacarnya. Lalu datang seorang pria yang hendak menghiburnya, dan pada momen tersebut cinta dapat datang karena si perempuan yang tadinya sedih mungkin saja bisa terhibur oleh adanya si pria tersebut yang datang di saat yang tepat dan juga di momen yang tepat. Lanjut, apa saja jenis-jenis dari cinta? Yang pertama ada suka. Suka di sini merupakan dasar dari cinta, yang mana semua jenis cinta biasanya berawal dari perasaan suka. Lalu suka di sini merupakan dasar dari cinta, dengan step awal cinta. Lalu kedua, cinta gila. Cinta gila merupakan sebuah cinta yang biasanya didasari oleh keinginan untuk memenuhi hawa nafsu. Cinta ini sangat tidak diperbolehkan atau sangat bisa dibilang untuk seorang manusia sangat tidak wajar lah kalau memiliki cinta gila,
atau cinta yang hanya berlandaskan terhadap hawa nafsu. Yang ketiga adalah cinta hampa, yakni kebalikan dari cinta gila, di mana cinta ini tidak memiliki hawa nafsu, tapi didasarkan kepada memiliki rasa sayang, tetapi tidak disertai dengan komitmen yang cukup kuat. Lalu yang selanjutnya ada cinta yang saling melengkapi. Cinta jenis ini biasanya merupakan keseimbangan dari dua cinta yang sebelumnya, yaitu cinta gila dan juga cinta hampa. Namun meskipun cinta ini tergolong jenis yang bagus, terkadang akan sering muncul konflik, yang mana terjadinya salah satu unsur yang melemah. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk mempertahankan gairah dan komitmen yang seimbang agar senantiasa tercipta cinta yang saling melengkapi. Yang kelima adalah cinta yang sempurna. Cinta sempurna. Cinta ini memiliki 3 unsur yang sama, kuat antara gairah, keintiman, dan juga kasih sayang. Di dalam cinta ini biasanya akan terjalin hubungan yang sangat kuat, dan tidak jarang cinta ini merupakan sebuah impian, karena cinta ini merupakan relationship goal. Yang keenam ada cinta romantis, yang seperti namanya, cinta ini dinamakan karena penuh dengan keromantisan. Selanjutnya ada filia, atau cinta yang ditunjukkan oleh dua orang yang sedang bersahabat. Cinta ini tidak berlandaskan kepada nafsu, sehingga cinta ini lebih cenderung pada persahabatan, ketergantungan, dan juga kepercayaan. Kedelapan, ada pragma. Pragma sendiri ialah cinta yang bertumbuh seiring berjalannya waktu. Cinta ini memiliki sifat yang cukup praktis, dikarenakan tujuan dari cinta ini ialah bagaimana kita bisa saling menyayangi satu sama lain hingga maut memisahkan. Lalu yang ke-9 ada agape. Agape sendiri dalam psikologi cinta digambarkan sebagai bentuk cinta tanpa syarat atau bentuk cinta secara universal. Landasan timbulnya cinta tersebut biasanya disebabkan oleh aspek spiritual, yang mana seorang mungkin memiliki rasa cinta karena keinginan saja yang memang ingin menyayangi sesuatu. Dan yang terakhir adalah storge, yang mana jenis cinta ini ialah jenis cinta yang ada dalam hubungan keluarga, seperti cinta orang tua terhadap anak, adik terhadap kakak, dan lain sebagainya. Lanjut, apa itu sahabat? Karena tadi sudah membahas tentang cinta, sekarang kita yang dibahas adalah mengenai sahabat. Persahabatan atau pertemanan merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku kerjasama atau saling mendukung yang terjadi di antara dua orang atau lebih entitas sosial. Persahabatan juga memiliki kecenderungan untuk memiliki rasa saling pengertian satu sama lain, sehingga menimbulkan rasa aman dan juga rasa nyaman satu sama lain. Dalam hubungan persahabatan sendiri, ada beberapa nilai yang mungkin dihasilkan karena akibat dari seseorang yang ingin memperhatikan secara konsisten. Yang pertama, dalam persahabatan ada kecenderungan untuk menginginkan yang terbaik bagi satu sama lain. Lalu yang kedua ada sifat empati dan juga sifat simpati serta kejujuran yang pada keadaan sulit dapat membantu untuk saling terbuka satu sama lain. Lanjut, kenapa dalam hubungan persahabatan sering muncul perasaan cinta? Baik, kali ini kita sudah mulai
langsung menuju ke pembahasan. Di sini ada pertanyaan, kenapa sih dalam hubungan persahabatan sering muncul pesan cinta? Hal ini disebabkan karena hubungan persahabatan yang terjalin cukup lama tidak jarang menimbulkan perasaan yang saling mencintai satu sama lain, yang bisa saja menjadi ujian dari hubungan persahabatan tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena kebersamaan yang terjadi selama ini bisa jadi pemicu atau awal dari adanya rasa cinta yang terjadi. Selanjutnya ada cinta yang terjadi dalam hubungan persahabatan biasanya menyangkut rasa saling takut kehilangan satu sama lain, rasa memiliki yang sangat dalam, serta rasa ingin senantiasa bersama yang biasanya berujung dengan rasa saling cemburu satu sama lain. Selanjutnya, bagaimana cinta datang dalam hubungan persahabatan? Rasa cinta yang muncul dalam hubungan persahabatan utamanya terjadi karena kebersamaan yang terjalin cukup lama dan juga perasaan saling membutuhkan satu sama lainnya. Akibat dari perasaan saling membutuhkan satu sama lain tersebut, hubungan persahabatan yang selama ini terjalin bisa saja menjadi korban dari adanya rasa cinta tersebut. Biasanya hal ini ditandai dengan rasa cemburu atau rasa ketidaksukaan sahabatnya memiliki kedekatan yang khusus dengan orang lain, yang biasanya kedekatan khusus di sini ialah kedekatan khusus dengan lawan jenisnya. Ketika hal ini terus-menerus terjadi, maka perasaan cinta yang terjadi dalam hubungan persahabatan sudah dapat dikatakan cukup menjadi perasaan yang sangat kuat. Istilah untuk situasi di mana dalam sebuah hubungan ada pihak yang menginginkan hubungan yang lebih biasa disebut dengan hubungan friendzone. Friendzone ialah suatu fase di mana dalam hubungan persahabatan ada satu pihak yang menginginkan hubungan tersebut menjadi cinta, namun dia tidak mau merusak persahabatannya tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara menghadapi cinta yang muncul dalam hubungan persahabatan? Ketika kita secara tidak sadar telah berada di dalam suatu situasi friendzone, yang harus kita lakukan ialah menentukan keputusan apa yang akan kita ambil untuk melewati batas yang ada. Karena ketika kita terus-terusan diam dalam situasi tersebut, yang ada kita akan terus tertekan dan tidak pernah menemukan kebahagiaan yang kita inginkan. Kita harus berani untuk mengambil resiko yang dapat digunakan untuk menembus batas dan juga menentukan keputusan untuk kedepannya agar tidak terus-menerus bertahan pada situasi yang cukup sulit ini. Ya, di dalam situasi friendzone, biasanya kebahagiaan ialah yang jadi korban. Di sini harus ditentukan apakah kamu akan terus-menerus berada dalam situasi yang sulit, atau mungkin akan mengambil keputusan yang bisa saja merusak persahabatan demi kebahagiaan kamu sendiri. Hal ini ialah dikembalikan kepada keputusan masing-masing pribadi. Yang pasti ketika kita mengambil keputusan ini, kebahagiaan kita atau kebahagiaan sahabat kita tidak terenggut dan juga tidak harus terkorbankan secara sia-sia. Lalu ada kasus friendzone dan cara menghadapinya. Sebagai contoh, ada dua orang yang sudah bersahabat sejak lama. Dua orang tersebut sudah bersahabat dari sejak 10 tahun yang lalu. Namun dalam
berjalannya waktu, salah satu dari antara mereka memiliki perasaan yang lebih terhadap sahabatnya tersebut dan harus memendam perasaan tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama, karena orang yang memiliki perasaan tersebut tidak ingin merusak hubungan persahabatan yang selama ini terjalin dan juga tidak ingin merenggut kebahagiaan sahabatnya dengan orang lain. Tetapi ketika waktu yang tepat tiba, si orang tersebut langsung mengambil keputusan apakah sahabatnya akan terus-terusan menganggap dia seorang sahabat atau lebih. Dan dalam kasus tersebut, orang tadi yang memiliki perasaan tersebut memilih untuk mengakhiri hubungan persahabatan jika dia dan sahabatnya tersebut masih terus-terusan berada di dalam kasus friendzone tersebut. Lalu ketika waktu yang tepat tiba, maka hubungan persahabatan tersebut bisa dikorbankan untuk dijadikan sebuah hubungan yang lebih lanjut lagi. Salah satu contohnya ialah menjadi pasangan. Dalam kasus yang tadi saya sebutkan, akhir dari kisah mereka ialah menjadi seorang pasangan dan mungkin saja bisa berakhir di pelaminan. Baik, kita sudah sampai di slide terakhir, ialah slide tentang kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil ialah bahwa cinta tidak dapat dipaksakan untuk datang ataupun dipaksakan untuk pergi begitu saja, karena cinta datang dari hati, bukan dari rasa egois diri sendiri. Cinta tidak akan datang begitu saja, melainkan cinta memerlukan proses yang cukup panjang dan juga waktu yang cukup lama, sehingga cinta tidak dapat dipisahkan begitu saja. Meskipun terkadang datangnya cinta dirasa kurang tepat dengan situasi dan kondisi yang sedang kita alami, tetapi cinta datang tidak untuk membuat hidup kita semakin sulit. Justru karena cinta, hidup kita di dunia ini akan terasa lebih indah dan juga akan terasa lebih berwarna. Karena tanpa cinta, hidup ini terasa hampa. Cinta dalam hubungan persahabatan juga dapat menjadi bumbu tersendiri dalam hubungan tersebut, sehingga kita sebagai orang yang menjalani hubungan persahabatan tersebut dapat lebih terpacu dan juga dapat lebih bisa menjalani ujian dari hubungan kita dan juga ujian yang harus dilewati bersama-sama, baik itu sebagai seorang sahabat ataupun mungkin bisa jadi berubah hingga kita menjadi seorang pasangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan baik dalam penyampaian materi ataupun dalam isi materinya tersebut. Terima kasih telah memperhatikan pembahasan yang bisa dibilang jauh dari kata akademik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.